Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jilucusten dalam ruang yang selalu membahas tentang podcast ya. Kita berbicara tentang sepak bola Indonesia. Ya, tadi malam saya mengetengahkan kekalahan timnas Indonesia U23 atas Filipina 1-0. Dan memang yang kita saksikan bersama-sama, mungkin pemirsa yang ada di seluruh Indonesia juga bisa menyaksikan bagaimana tidak adanya penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan. Maksudnya penonton timnas Indonesia, yang ada hanya supporter dari Filipina. Itu yang saya juga kaget, ini kenapa ya. Dan di komentar yang begitu banyak itu, waduh, protesnya kepada PSSI. Nah, ini bagaimana kelanjutannya ya dengan kemarahan para masyarakat dan juga supporter. Sebelumnya kita berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja ketika Anda udah melakukan like dan subscribe, Anda selalu akan mendapatkan informasi dari kita setiap hari. Dan juga jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran untuk PSSI dan juga Erick Thohir. Nah, kali ini saya ingin membahas bagaimana kemarahan supporter dan masyarakat Indonesia atas kekalahan timnas di SEA Games ya. Ternyata memang kita itu di dalam satu grup hanya ada Filipina dan juga Myanmar. Nah, dengan kekalahan ini Filipina udah pasti melenggang ke fase berikutnya. Sementara itu Indonesia masih ditentukan lewat pertandingan terakhir nanti Myanmar apakah bisa menang atau kalah atau imbang. Nah, itu juga menarik ya, bagaimana kita bisa menyaksikan keruntuhan pasukan yang dinahkodai oleh Coach Indra Safri. Nah, saya begini ya rekan-rekan semuanya. Ketika saya bilang pada konten semalam itu setelah pertandingan, saya mengatakan memang Indra Safri ini bisa menekankan permainan anaknya itu, anak-anak asuh di bawah U23 itu lebih bagus ketimbang strategi ataupun skema yang dijalankan oleh seorang Indra Safri pada pertandingan sebelumnya. Nah, tidak banyak melakukan running, contoh ini ya, si Donitri, kemudian mereka bermain efektif dengan kerjasama. Cuman yang bisa kita saksikan hanya Rafael Struijk yang dia selalu berlari, menggiring bola dan mencoba untuk melewati lawan. Hanya itu saja yang saya lihat, hanya memang menegaskan ataukah itu memang ditugaskan kepada seorang Rafael Struijk untuk mengacak-acak. Namun begini ya, kemudian ketika supporter dan masyarakat Indonesia marah, kemudian bagaimana nih, bagaimana kalau kita rombak PSSI, bagaimana bang caranya? Ya, ini salah satunya begini, kita bergeming di media sosial sehingga suara-suara ini bisa nyampe ke atas, sehingga nanti juga kemarahan dari para supporter dan juga masyarakat Indonesia juga bergejolak untuk melakukan demonstrasi di kantor PSSI ya, agar PSSI ini berbenah ataupun dirombak hasil dari ketua dan pengurus PSSI dan juga exco, karena memang ya pemilihan itu kan dilakukan oleh kongres luar biasa yang bisa melakukan pengangkatan dan pemberhentian, baik itu ketua, wakil ketua umum, kemudian anggota exco yang dipilih juga itu berdasarkan dari para anggota PSSI ya, baik itu klub, pemilik klub dan juga para pengurus PSSI daerah. Nah, ini juga menarik ya, apakah memang itu bisa naik ke atas situasi isu yang berkembang saat ini terkait dengan salah satu hal yang membuat kecewa masyarakat Indonesia, kita dikalahkan Filipina 1-0, padahal ya kalau kita bisa cerna di balik, ya kita tidak membandingkan dengan STY ya. STY memang bagus ya, dia
bisa merawat anak-anak itu dari junior ya 3 generasi hingga senior. Karena apa? Tujuannya adalah ingin pembibitan anak-anak itu regenerasinya jelas dari junior hingga senior. Nah kemudian banyak yang juga mengatakan memang STY itu lebih bagus, dan saya setuju. Memang saya saya itu sebagai seorang, dulu saya pemain sepak bola ya, cuman karena saya cedera di tangan ini, kemudian saya harus menghentikan aktivitas sepak bola. Jadi ini dulu retak atau patah ya, saya dioperasi di rumah sakit sehingga saya harus menghentikan aktivitas sepak bola di usia 19 tahun karena ya itu tadi ya ada terasa trauma dan lain sebagainya. Namun di sini kita bisa menyaksikan dengan sesama bagaimana permainan yang dijalankan oleh Indra Safri iya lebih baik ketimbang permainan-permainan yang diusungnya pada pertandingan saat kita dikalahkan Mali 3-0 ya. Kemudian kita bisa menahan imbang 2-2. Itu udah ada perubahan permainan, dan memang pelatih yang berusia 62 tahun ini saya rasa nggak cocok untuk melatih anak-anak karena usianya udah sepuh ya, 62 tahun. Nah ini apakah pertanyaannya pada saat pemilihan Coach Indra ini PSSI nggak punya uang? Iya memang begitu keadaannya. Bahkan seperti yang sudah saya dengung-dengungkan sebelum-sebelumnya ini di konten-konten sebelumnya, saya udah mengatakan PSSI ini nggak punya uang. Makanya untuk pemilihan pelatih yang namanya muncul ada Giovanni Van Bronckhorst, ada John Herdman, ada juga John Heitinga, itu hanya bullshit buat saya ya. Bullshit kenapa? PSSI nggak punya duit. Namun setelah ada jersey ya kontrak, apakah itu memang benar-benar terjadi ataukah memang hal itu dilakukan untuk ya meredam situasi yang dimana kita curiga PSSI udah nggak punya duit. Nah ternyata memang sampai detik ini, hari ini belum ada tanda-tanda sama sekali pengumuman dari PSSI. Bahkan ada 2 esko yang diwawancarai oleh wartawan ya, itu juga mengatakan sudah melakukan wawancara dengan 2 orang pelatih ya, dan diberikan kepada Erick Thohir. Nah pertanyaannya adalah pemilihan pelatih itu hanya Erick Thohir saja. Kemudian exco, gimana exco ini? Kita setuju ya, ini aja ya. Nah ini kan nggak bagus gitu loh. Jadi sesuai selera seorang Erick Thohir. Maka saya bilang ketika kemarin dia diangkat jadi Menpora, harusnya dia mundur dong dari PSSI. Biarkan PSSI itu berkembang, tumbuh menjadi organisasi yang baik. Jangan ketika Anda menjadi Menpora akan tumpang tindih kepentingan Anda sebagai Menpora, karena setiap tahun PSSI akan melaporkan penggunaan uang negara itu kepada Menpora. Anda lapor dengan Anda sendiri, kan nggak asik tuh ya. Makanya saya itu kemarin saat dia ditunjuk Menpora, turun aja dari PSSI gitu. Nah apakah ini akan terjadi ya demonstrasi pada fase-fase berikutnya ya? Saya rasa ini sudah mulai nampak dengan tidak adanya penonton yang menyaksikan pertandingan dari SEA Games ini saat kita dikalahkan Filipina. Nggak ada supporter, nggak ada penonton di Indonesia, dari Indonesia, semuanya itu Filipina. Ya, itu udah jelas, itu kita saksikan dari layar kaca ya. Karena memang di tribun depan nggak ada penonton, yang ada di tribun yang dari arah kamera itu disorot, nggak ada. Selama 90 menit kita nggak menemukan ada penonton dari Indonesia. Ini adalah protes kemarahan dari masyarakat dan supporter. Saya supporter, saya bukan ahli bola, bukan. Memang saya mantan pemain, tapi saya di sini sebagai supporter bola, bagian dari Anda semuanya, masyarakat Indonesia yang mencintai timnas Indonesia. Nah, apakah PSSI ini akan dirombak gitu ya? Kita juga nggak tahu. Itu tergantung kita supporter dan masyarakat yang mau nggak nih kita demo besar-besaran ke PSSI untuk melakukan
ya, sesuatu yang perubahan di dalam organisasi PSSI ini, nggak dipegang orang-orang itu aja. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Jakarta. Saya Jill Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.